Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Menteri Keuangan yang saya hormati, teman-teman sekalian, 14 hari sejak diumumkannya program bantuan pemerintah untuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai atau KBLBB. Hari ini kami kembali duduk di sini untuk bersama-sama secara resmi meluncurkan percepatan program KBLBB berupa bantuan pemerintah dan juga insentif fiskal. Pada kesempatan yang baik ini dapat kami jelaskan bahwa kebijakan program bantuan pemerintah untuk KBLBB roda 2 baik motor baru maupun motor konversi sudah dapat diluncurkan. Selanjutnya untuk KBLBB roda 4 ke atas termasuk bis, program yang kami sebut sebagai insentif fiskal akan diumumkan peluncuran kebijakannya tepat tanggal 1 April. Saat ini proses finalisasi tengah kami rampungkan bersama. Anda menyaksikan Big Stories Otomotif CNBC Indonesia bersama saya Shani Alatas. Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengumumkan bahwa insentif untuk mobil listrik dan bus listrik baru akan diumumkan pada awal April 2023. Luhut menyatakan bahwa insentif bagi mobil listrik dan bus listrik salah satunya akan berupa insentif fiskal. Sebetulnya subsidi, insentif, dan juga bantuan untuk pembelian kendaraan listrik bukanlah merupakan barang baru. Berdasarkan laporan Electric Vehicle Incentive dari University of California yang menyatakan bahwa skema pemberian subsidi untuk kendaraan listrik sudah diberlakukan di sejumlah negara pasar utama, di mana diantaranya sejumlah negara pun telah memberikan bantuan setidaknya sejak tahun 2019. Dengan asumsi kurs rupiah sebesar Rp15.000, Norwegia menjadi salah satu negara yang memberikan insentif paling besar, yakni di angka Rp160,5 juta per unit kendaraannya. Lantas, berapa sih besaran bantuan yang akan diberikan pemerintah RI buat warganya untuk melancarkan jalan motor dan mobil listrik mengaspal di tanah air? Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut untuk motor listrik akan ada insentif fiskal yang dapat menekan harga jual di kisaran 18%. Sedangkan untuk mobil listrik akan diberikan insentif fiskal yang diharapkan mampu menekan hingga 32%. Secara akumulatif, insentif-insentif yang diberikan dari sisi fiskal perpajakan yang telah diberikan ke kendaraan listrik selama perkiraan masa pakainya akan mencapai 32% dari harga jual untuk mobil listrik dan 18% untuk harga jual untuk motor listrik. Nah, buat pemirsa CNBC Indonesia yang penasaran, berapa sih harga kendaraan listrik jika sudah dipotong dengan rentetan bantuan yang diberikan pemerintah? 2 mobil listrik yang telah disebutkan mendapat bantuan adalah Hyundai Ioniq 5 dan Wuling REV. Khusus untuk Ioniq 5, harganya berada di rentang 749 hingga 859 juta rupiah. Dengan hitungan sederhana, Ioniq 5 paling murah bisa mendapatkan potongan hingga 239 juta rupiah. Sementara itu, Wuling REV dibanderol mulai dari 243 hingga 315 jutaan rupiah. Dengan hitungan yang sama, Wuling bisa mendapatkan potongan sebesar 77 jutaan rupiah atau harga Wuling REV paling murah bisa menembus angka 165 jutaan rupiah. Bukan hanya end user atau pelanggan yang menyambut baik pemberian bantuan pemerintah, industri juga turut bahagia dengan adanya bantuan pemerintah ini. Wakil Ketua Umum Bidang Hubungan Masyarakat Periklindo Ahmad Rofiki mengatakan, lewat insentif yang diberikan pemerintah, harga suku cadang yang masih belum dapat diproduksi di dalam negeri dapat ditekan harganya, sehingga harga kendaraan listrik semakin terjangkau. Dan juga untuk dari sisi manufacturer, ya kami menyambut positif untuk hal ini karena memang inilah yang dibutuhkan oleh para manufacturer di Indonesia, bagaimana
mendapatkan kenyamanan, keringanan, dan untuk melakukan proses produksi jadi juga lebih lancar, karena ketika beberapa komponen yang kita gunakan di kendaraan listrik masih melakukan importasi dari luar negeri, ketika itu sudah mendapatkan penurunan pajak atau bahkan 0%, nah ini juga bisa menjadi salah satu acuan untuk memberikan harga yang lebih baik lagi kepada para end user, yaitu para customer. Selain itu, industri juga menilai tantangan TKDN yang diberikan pemerintah masih mampu dilalui. Terlebih ketika iklim industri kendaraan listrik sudah mulai berjalan. Strategi juga dari pemerintah bagaimana untuk meningkatkan investasi dari komponen-komponen untuk kendaraan listrik. Dan tentunya juga menjadi tantangan kita semua nih dari manufacturer, bagaimana kita mencari supplier dari komponen mobil listrik yang sudah tersedia di Indonesia. Jadi memang ketika iklim investasi ini sudah sangat baik di Indonesia dan investor bisa masuk dan mulai membuat komponen mobil listrik, ya saya rasa 40% juga tidak terlalu berat ya untuk dicapai. Karena ketika sudah banyak pemain penyuplai komponen, kita lihat nantinya karena Indonesia ini merupakan salah satu market yang sangat potensial ya, khususnya di kawasan ASEAN juga kita berbarengan dengan negara tetangga di Thailand menjadi salah satu negara yang penjualan roda 4, roda 2 juga lumayan banyak sih Mas. Jadi kita lihat memang nanti ketika semakin banyaknya para investor masuk ke Indonesia dan komponen-komponen untuk membuat kendaraan listrik semakin banyak, saya rasa 40% bukan suatu hal yang tidak mungkin nanti dinikmati dan juga digunakan oleh brand yang lain ya, dari yang setelah disebutkan sebelumnya. Seperti itu. Melihat kondisi saat ini, antusias masyarakat untuk membeli kendaraan listrik nampak cukup tinggi. Hal ini terlihat dari data penjualan mobil listrik atau battery electric vehicle pada bulan Februari atau saat bantuan belum meluncur cukup menggeliat. Sepanjang bulan Februari 2023, penjualan mobil listrik di dalam negeri meningkat sekitar 31% dibanding bulan Januari. Oleh sebab itu, tak salah apabila pemerintah optimistis dengan adanya bantuan, industri kendaraan listrik tanah air bakal semakin bersinar. Pemerintah mengklaim akan ada beberapa pabrikan yang mulai melirik untuk masuk ke ekosistem kendaraan listrik RI. Tidak sekedar banjirnya investor yang masuk, tetapi target net zero emission pada 2060 bisa saja tercapai. Saya Shania Latas, CNBC Indonesia, Beyond Business.